Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi mengenai 5 jurnal yang sama-sama membahas isu penting dalam demokrasi, kebebasan pers, dan juga dinamika politik di Indonesia serta Asia Tenggara. Nah, kelima jurnal ini saling melengkapi satu sama lain. Ada yang fokus pada implementasi kebebasan pers di Indonesia, ada yang membandingkan kondisi demokrasi di Asia Tenggara yaitu 6 negara, ada yang menyoroti tantangan di era digital yang memang mengulas represi politik melalui produk hukum, hingga yang membahas dampak dari kepemilikan media terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Nah, jurnal pertama yaitu dari Faisal Mubarok 2021 yang berjudul Menakar Implementasi Kebebasan Pers di Era Kepemimpinan Joko Widodo. Nah, jurnal pertama ini membahas bagaimana kebebasan pers ini diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, kebebasan pers di Indonesia sebenarnya ini kan memang sudah dijamin ya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memang menegaskan bahwa pers itu nggak boleh dikenai sensor maupun pemberedelan. Namun faktanya di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan pers ini masih sering dibatasi. Penulis menjelaskan bahwa ada 3 indikator utama dari kebebasan pers menurut Aji, yakni hukum, politik, dan juga ekonomi. Secara hukum memang ada perlindungan, tetapi memang dalam praktiknya politik ini justru memperlihatkan campur tangan pemerintah melalui buzzer serta kekerasan terhadap jurnalis. Dari sisi ekonomi ada kepemilikan media yang masih sangat terkonsentrasi pada segelintir dari konglomerat yang memang menjadikan narasi-narasi berita itu mudah dipengaruhi oleh kepentingan dari pemilik modal. Mungkin kesimpulannya adalah meskipun kondisi pers ini lebih baik ya dibandingkan dengan masa reformasi, namun kebebasan pers di era Jokowi ini belum sepenuhnya dapat terwujud. Ada oligopoli media dan juga intervensi politik yang memang masih menjadi penghambat utama dari kebebasan pers ini. Lalu yang jurnal kedua adalah dari Ramlan dan Mashkuri tahun 2021 yang berjudul Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara, refleksi dari 6 negara. Nah, jurnal kedua ini memperluas cakupan analisis ke level regional, yakni membandingkan 6 negara di Asia Tenggara, yaitu Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Nah, studi ini menggunakan data dari Freedom House dan Reporters Sans Frontiers RSV untuk melihat hubungan antara tren demokrasi dan juga kebebasan pers. Nah, hasilnya apa? Hasilnya menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara kemunduran demokrasi dengan menurunnya kebebasan pers. Nah, di negara-negara yang memang skor demokrasinya menurun itu terlihat juga penurunan dalam kebebasan pers. Bentuk masalah yang memang sering muncul meliputi dari upaya-upaya sensor dari pemerintah, intimidasi terhadap jurnalis, bias media, korupsi dalam dunia media, serta praktik swasensor. Nah, Indonesia misalnya, meskipun masih berada pada kategori negara yang demokratis, tetapi indeks kebebasan persnya itu cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Sementara di negara kayak Timor Leste justru malah menunjukkan tren yang memang relatif lebih positif. Mungkin kesimpulan pada jurnal ini menegaskan bahwa tantangan dari kebebasan pers ini bukan hanya masalah internal Indonesia, melainkan ada fenomena global dan juga regional yang memang perlu diwaspadai. Nah, jurnal ketiga dari Bagus Gede dan Ari Rama 2024 yang berjudul Press Freedom in Digital Era Indonesia, A Human Rights Perspective. Nah, jurnal ketiga ini fokusnya pada kebebasan pers di era digital, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi dan juga media digital itu kan memang membawa peluang yang besar ya. Dengan internet dan juga media sosial, informasi kini tuh bisa diakses lebih mudah dan juga lebih cepat. Peluang ini juga diiringi dari berbagai tantangan yang memang cukup serius. Beberapa tantangan yang memang disebutkan itu antara lain sensor online, pembatasan akses internet, serta serangan-serangan digital terhadap jurnalis dan juga
aktivis atau doxing juga. Data dari AJI tahun 2023 itu mencatat ada 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, mulai dari teror, kekerasan fisik, hingga serangan-serangan digital atau doxing. Menariknya, sebagian besar pelakunya itu justru berasal dari apa? Aparat negara. Nah, dari perspektif HAM internasional, kebebasan pers itu bukan merupakan hak yang memang dijamin di Deklarasi Universal HAM PBB dan ICPR, serta dijamin juga dalam Konstitusi 1945 pasal 28E. Namun di Indonesia implementasinya itu, perlindungannya itu masih sangat lemah. Nah, jurnal ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan juga media serta masyarakat sipil untuk bisa melindungi kebebasan pers di era digital agar demokrasi ini tetap sehat di tengah tantangan teknologi yang memang semakin masif. Nah, jurnal keempat dari Oni Dwi Arianto dan kawan-kawan tahun 2021 berjudul Repressive Political Communication Through Legal Product and to Preserve Ideology of Jokowi's Governance. Jurnal keempat ini menyoroti bagaimana komunikasi politik pemerintahan Jokowi dilakukan melalui produk hukum yang memang bersifat represif. Nah, menurut penelitian ini, sejak Jokowi berkuasa itu indeks kebebasan sipil di Indonesia itu menurun. Nah, Freedom House juga menurunkan status Indonesia dari kategori free menjadi progressively, sementara EU menilai demokrasi Indonesia itu masuk kategori flawed democracy. Beberapa contoh produk hukum represif antara lain tuh ada UU ITE yang multitafsir, terus juga pembubaran ormas yang memang dianggap nggak sesuai nih sama Pancasila, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penangkapan aktivis, hingga kekerasan yang memang terjadi di Papua. Dengan kata lain, hukum ini dijadikan instrumen komunikasi politik atau satu arah. Rezim ini menggunakan aturan hukum untuk bisa membatasi nih kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan juga menekan kelompok oposisi. Nah, kesimpulannya pada jurnal ini adalah demokrasi di Indonesia itu memang masih berjalan secara prosedural, tetapi substansinya, yakni kebebasan sipil ini mengalami kemunduran akibat produk-produk hukum yang memang cukup represif ya. Nah, jurnal terakhir adalah dari Firman dan Restu Rahmawati tahun 2023 yang berjudul Media Ownership and Democracy Process in Indonesia. Nah, jurnal terakhir ini membahas hubungan antara kepemilikan media dan juga proses demokrasi di Indonesia. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa media di Indonesia itu didominasi oleh 12 kelompok besar, dan sebagian pemilik media ini merupakan tokoh-tokoh politik yang memang aktif. Misalnya kayak Surya Paloh dengan Media Group sekaligus ketua dari Nasdem, lalu juga Heri Tano Subitjo dengan MNC Group sekaligus ketua dari Perindo, dan keluarga Bakri dengan TV One yang erat dengan Partai Golkar. Nah, konsentrasi kepemilikan ini kan memang berdampak besar ya pada demokrasi. Pertama, informasi yang beredar cenderung bias sesuai dengan kepentingan dari pemilik media. Lalu yang kedua adalah keragaman opini di ruang publik itu menjadi berkurang. Ketiga, opini publik dapat dimanipulasi menjelang pemilu. Namun, jurnal ini juga menekankan bahwa risiko itu bisa diminimalisir dengan menjaga dari kebebasan persnya, terus juga regulasi yang adil, transparansi, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil juga berperan penting. Mungkin kesimpulannya adalah demokrasi di Indonesia ini akan sehat hanya jika media itu dikelola secara independen nih, bukan sebagai alat politik dari elit. Nah, dari kelima jurnal tersebut kita bisa menarik benang merahnya, yaitu terkait dengan kebebasan pers ini adalah cermin dari kualitas demokrasi di suatu negara. Di era Jokowi, meskipun ada kemajuan dibanding masa Orde Baru, namun kebebasan persnya ini masih menghadapi tantangan yang memang cukup serius, mulai dari oligopoli, kepemilikan media, represi hukum, sensor digital, hingga kekerasan terhadap jurnalis juga masih terjadi. Nah, fenomena ini juga sejalan dengan tren regional di Asia Tenggara, di mana demokrasi dan juga kebebasan pers ini masih sama-sama mengalami penurunan. Karena itu, untuk bisa memperkuat demokrasi di Indonesia dibutuhkan apa? Regulasi-regulasi yang memang adil, partisipasi publik, dan juga independensi media, serta komitmen dari pemerintah nih untuk bisa bersungguh-sungguh menjamin hak konstitusional warga dalam berekspresi.
Sekian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.